makamnya Sunan Gresik. Yeah. Nah itu. Dan untuk selanjutnya Sunan Gresik ini juga punya keturunan, punya anak-anaknya, yaitu seperti Raden Rahmatullah, atau yang bisa Sunan Ampel. Sunan Ampel. Nah, ini nanti juga berbeda cara berdakwahnya, dengan ayahnya beda. Beda lagi. Beda lagi. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga, atau bisa disebut juga Syekh Maulana Maghribi, atau Sunan Gresik. Ini Sunan tertua atau Sunan yang paling sepuh, sesepuhnya para wali. Nah, sesepuhnya para wali. Dan beliau sudah sempat menjadi ketua para wali di Demak. Nah, terus waktu zaman itu Syekh Maulana Malik Ibrahim sakti, pun sakti. Karena kesaktiannya beliau ini kan dari doa-doa dan ayat-ayat itu, ayat Al-Quran khususnya ya. Kenapa? Dulu kok para wali itu punya karomah yang seperti itu, karena untuk memperlihatkan kepada masyarakat dan masyarakat awam. Karena doanya para wali ini dulu langsung diijabah. Karena untuk supaya masyarakat ini percaya dan langsung ikut beriman kepada para wali itu, mengikuti agama beliau. Nah itu. Karena tujuan para wali ini ingin menyelamatkan para seluruh manusia di dunia, khususnya begitu, supaya diajak semua sama-sama masuk Islam dan semua ikut masuk ke surga semua. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih kali Sekar Media nggih. Nggih. Niki mlebeten bulan puasa, Pak Imam. Nggih. Niki review ten para wali. Nggih. Mungkin kata sing tanglet derek-derek niku wali-wali paling sepuh, paling sakti, paling ampuh. Niki sing eco wali dugi pundi riyen, Memang. Wali dari yang paling tua, yang paling sepuh, yaitu Sunan Gresik. Atau yang dinamakan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melaksanakan ibadah puasa, atau selamat menjalankan ibadah puasa kepada dulur-dulur semua dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Matur nuwun. Jenengan puasa, Mas? Alhamdulillah. Insyaallah, Mas. Insyaallah ya, Pak. Dan saya mulai dari wali yang paling tua atau yang paling sepuh. Wali itu paling sepuh, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang bisa disebut juga Syekh Maulana Maghribi. Enten Gresik nih, Pak. Gresik. Yang lebih waktu masih mudanya yang namanya Asmoro Kondi. Raden Asmoro Kondi. Beliau berasal dari daerah Uzbekistan, dan menikah dengan seorang putri Campa, putri kedua dari Raja Campa. Nah, itu. Dan beliau datang ke Jawa pada tahun 1404 pada zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin Prabu Brawijaya. Nah, dan kedatangan beliau langsung ke daerah Gresik, yaitu dalam rangka beliau itu berdagang. Dan
akhirnya beliau juga menghadap raja, menghadap ke Prabu Brawijaya untuk minta izin untuk dakwah Islam, menyiarkan Islam, syiar Islam di daerah Jawa khususnya. Ini begini Mas, daerah Wali ini ada bagian-bagian sendiri ya. Untuk Jawa Timur sendiri, daerah Wali itu penyebaran Islam di daerah Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya. Ya. Untuk daerah Jawa Tengah, Demak, Jepara, dan Kudus, dan untuk Jawa Barat, Cirebon khususnya gitu. Nah, dan Raden atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini diizinkan untuk syiar Islam di Jawa khususnya, di Jawa Timur khususnya. Kali Prabu Brawijaya diizinkan, walaupun Prabu Brawijaya tadi masih non Muslim atau masih Hindu, dan menyebarkan Islam melalui berdagang. Beliau berdagang, dan beliau ini punya keahlian sendiri Mas. Beliau juga punya keahlian, yaitu sebagai tabib, pengobatan, punya ilmu pengobatan beliau, dan beliau syiar Islam dengan menggunakan metode itu, satu dan cara berdagang sambil menyebarkan Islam. Tapi kan orang berjualan tadi kan kadang dilihat, kalau orangnya tadi yang orang kaya ya uangnya diterima. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya, coba orang di bawah garis lah, kan orang kaya orang miskin itu, dia untuk membayar itu cuma untuk menyebut atau syahadat aja, menyebut syahadat untuk sebagai menukar barang tadi, pengganti uang itu. Dan yang ketiga dengan metode ilmu pengobatan gratis, betul bayar. Betul bayar gratis. Ini kok sakit sedaya nggih? Sakit sedaya umum untuk umum, pengobatan gratis. Nah itu beliau ini kan kalau mengobati dengan satu Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua syahadat juga. Jadi orang-orang mengikuti. Kalau mau sembuh, saya obati, tapi tirukan saya. Gitu, tapi anak saya tanya, ada yang tanya juga, itu mantra apa Pak Kiai? Ini bukan mantra, tapi ini doa. Ini doa meminta kepada yang kuasa. Itu. Soalnya waktu zaman niku kan tiang masih awam. Jadi kalau kita untuk menerangkan secara umum mungkin nggak masuk akal. Jadi kayak Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan menggunakan cara itu mungkin supaya cepat diterima oleh masyarakat. Makanya di daerah Gresik khususnya di Jawa Timur, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini seorang ulama yang punya nama di waktu itu. Nah, dan beliau akhirnya juga diberi sebidang tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Gresik. Disukani tok untuk menempati. Akhirnya didirikan sebuah masjid dan pondok pesantren. Berarti waktu pertama kali pesantren itu itu masjid tertua, sekarang juga masih ada di Desa Gapuro, namanya Desa Gapuro, Gresik. Berarti masjid pertama gitu ya? Masjid tertua, masjid pertama gitu. Gresik Masjid Demak belum ada di pikirannya wali-wali yang lain ya. Nah, belum ada di benak mereka. Nah, akhirnya beliau menerima pendidikan yaitu pesantren. Nah, jadi murid-muridnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bukan cuma orang Gresik tapi juga dari penjuru desa, baik dari
Lamongan, Surabaya, ada yang dari Kediri juga, khususnya Majapahit sendiri ada, bahkan punggawa-punggawa Majapahit pun ada yang masuk di situ. Nah, itu. Jadi beliau sangat terkenal dan sangat disegani lah di zamannya waktu itu. Dan akhirnya beliau sampai berkembang, pondok pesantren sampai berkembang Besar. menjadi besar. Nah, dan sekarang ada di desa Gapuro. Betul kan saat ini kita sih enten pesantren ini. Pesantren tetap ada di desa Gapuro, dan tempat makamnya pun sekarang di desa Gapuro. Apa makamnya Sunan Gresik. Nah, itu. Dan untuk selanjutnya Sunan Gresik ini juga punya keturunan. Punya anak-anaknya, yaitu seperti Raden Rahmatullah, atau yang bisa Sunan Ampel. Sunan Ampel. Nah, ini nanti juga berbeda cara berdakwahnya, dengan ayahnya beda. Beda lagi. Beda lagi. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga, atau bisa disebut juga Syekh Maulana Maghribi, atau Sunan Gresik. Ini Sunan tertua atau Sunan yang paling sesepuhnya para wali. Nah, sesepuhnya para wali. Dan beliau sudah sempat menjadi ketua para wali di Demak. Nah, terus waktu zaman itu Syekh Maulana Malik Ibrahim sakti pun sakti. Karena kesaktiannya beliau ini kan dari doa-doa dan ayat-ayat itu, ayat Al-Quran khususnya ya. Kenapa? Dulu kok para wali itu punya karomah yang seperti itu, karena untuk memperlihatkan kepada masyarakat dan masyarakat awam. Karena doanya para wali ini dulu langsung diijabah. Karena untuk supaya masyarakat ini percaya dan langsung ikut beriman kepada para wali itu, mengikuti agama beliau. Nah, itu. Karena tujuan para wali ini ingin menyelamatkan para seluruh manusia di dunia, khususnya begitu, supaya diajak semua sama-sama masuk Islam dan semua ikut masuk ke surga semua. Nah, itu. Karena pantangannya kan sudah disebutkan di Al-Quran, larangannya ini. Tapi ya sedikit mas, menerangkannya sedikit, enggak langsung wah ini enggak boleh, enggak. Dilarang, larangan. Contohnya seperti ada orang remi, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ada orang main judi. Loh, zaman waktu itu kok pernah remi ya? Dalam bentuk lain, seperti adu jago, judi ya, seperti sabung jago, ini enggak boleh. Jadi diganti. Kan kumpulannya orang ngumpul jago itu berkumpul, diganti dengan membaca tahlil, membaca tahlil. Nah, beliau kan menginginkan bahwa seluruh manusia khususnya di Jawa, maka dia kalau dari Arab Saudi kan Islam sudah mulai berkembang zaman itu. Sedangkan beliau inginkan di daerah Jawa ini masih banyak yang Hindu waktu itu. Daerah Islam. Daerah Islam masih Hindu dan Buddha. Buddha. Nah, dan akhirnya para wali khususnya Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini tetap berjalan dan sambil berdagang menyebarkan Islam di seluruh penjuru Jawa Timur, misalnya baik dari Lamongan, Surabaya, Gresik, bahkan sampai ke Jawa Tengah juga. Akhirnya menjadi ketua Dewan Wali. Dan Wali Songo ini kan bukan nama mas, itu nama dewan aja. Kayak sekarang organisasi dewan itu berhubung anggotanya 9, tapi anggota ini pun bisa berganti-ganti. Nah, berganti-ganti. Nanti ini sudah tidak ada wakilnya. Ini sudah ada wakilnya. Ada yang menggantikan. Tidak ada satu menggantikan. Dan
Syekh Maghribi atau Maulana Maghribi ini punya keturunan-keturunan yang akhirnya menjadi para wali di Jawa. Jadi untuk pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, wali sebetulnya tidak ada wali yang dari Jawa kecuali Sunan Kalijogo, itu ada. Terus lainnya itu dugi Campa dari Persia dan dari Uzbekistan, khususnya itu. Kalau Campa itu kan keturunan karena ibu-ibu mereka dari Cina, dari Kamboja. yeah. Dulu Kamboja. Sekarang Kamboja. Nah, dulu Campa. Kadang ini orang Jawa banyak wali. Memang di Jawa itu banyak wali, tapi bukan orang Jawa. Tempatnya di Jawa. Tempatnya memang di Jawa. Mulai penyebaran Islam dimulai di Jawa, itu. Dan banyak wali-wali, bukan cuma wali Songo, bukan cuma wali Songo. Ada wali-wali yang lain. Murid-muridnya akhirnya jadi wali, gitu. Tapi kalau wali asli Jawa di Sunan Kalijogo nih kalau nanti. Sunan Kalijogo, asli dari Jawa. Keturunan Jawa asli. Dan anaknya pun masih campuran, seperti Sunan Muria itu juga masih campuran. Yukane Sunan Kalijogo, Sunan Muria itu masih campuran Jawa dan Campa. Cina. Cina. Dan keberhasilan dari Sunan Gresik waktu itu dari pesantrennya berhasil, Mas, membuka pendidikan di Gresik dengan pondok pesantrennya berhasil. Juga beliau senang. Juga tidak ada teguran juga, buktinya dari Prabu Brawijaya. Betul kan, tetap diizinkan. Siapapun wali-wali yang lain nantinya Sunan Ampel pun juga minta izin ke Brawijaya juga. Nah, karena Brawijaya ini masih istrinya Prabu Brawijaya ini masih bibinya Sunan Ampel. Nah, bebek. Masih adiknya ibunya. Sing dugi Campa mriko. Nah, istrinya Syekh Maulana Ibrahim tadi. Kan masih adiknya dikawin sama Raja Brawijaya. Gitu. Terus Raden Brawijaya ini kali Sunan Maulana Malik Ibrahim IP. IP. Kita sih derek. Makanya langsung diizinkan, kan sungkan. Kakaknya yo. Sungkan. Mulakan ini disukani tanah barang ya. Tanah, makanya. Ya kok iso duwe tanah perdikan. Lewat kakaknya ya apa nah kayak gitu. Nggih. Termasuk nggih dereke bangsawan ngono nggih. Kerajaan apa tenan. Nah, itu. Dan Sunan Maulana Ibrahim orangnya sabar, mendidik murid-muridnya yang sabar. Juga beliau setiap kali berkunjung ke kampung-kampung melihat masyarakat dari dekat, nah, itu kehidupannya seperti apa. Kadang ada orang sakit langsung diobati, sembuh langsung. Kadang hanya cuma didoakan saja langsung sembuh. Terus yang itu bermasyarakat. Sebenarnya bermasyarakat banget orangnya. Oke, sementara hanya ini dulu untuk wali pertama, yaitu wali yang sesepuhnya para wali, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan waktu kita sambung lagi, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada sedulur-dulurku semua. Nah, kalau ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.